وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wa alifiddin azani Allah iyakum. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini baik melalui media online maupun offline. Wa alifiddin azani Allah iyakum. Kita sampai di bab 565, bab tuj'atu ala wajhi, bab tidur tengkurap ya. Saya lebih pahamnya tengkurap, telungkup itu kurang ini, jadi mengerti. Ibni Tikhfata al-Ghifari, dari Ibnu Tikhfah al-Ghifari, karena abahu akhbarahu, bahwasanya bapaknya mengabarkannya dan memberitahunya, annahu kana min ashabis suffah, bahwa dia termasuk ahli suffah. Dan dulu ahli suffah itu orang-orang yang safar ke Madinah lalu tidurnya di Masjid Nabawi. Kalau orangnya sedikit mungkin ditampung di sebagian rumah para sahabat, tapi makin banyak nggak muat di masjid. Nah, ahli suffah di sana itu untuk menuntut ilmu agama. Kalau sekarang orang menamakan dirinya sufi, itu bukan untuk menuntut ilmu agama, tapi untuk wiritan segala macam ritual-ritual dia. Jadi dari definisi itu aja sudah beda gitu. Dan tentu kalau pas zaman itu ya orang-orang yang disebut ahli sufa itu melakukan ritual-ritual seperti sufi sekarang itu pasti dimarahin Nabi SAW. Nabi tidak pernah nonton. Ya, makanya mereka berani menyebut sebagai sufi atau ahli sufa ya ketika Nabi SAW sudah nggak ada. Bahkan ketika jauh dari tempat para sahabat berkumpul. Karena kalau ada di sana pasti tersingkap itu ke jahilannya, tersingkap ke sesatan. Qala, ya, dia berkata, baina anana imun fil masjid, ya, ketika kami tidur di masjid, min akhiril laili, ketika pada waktu malam, akhir malam, atani atin, ya, wa anana imin, datang kepadaku seorang yang datang, wa anana imin, dan aku tidur ala badni faharrikani, dan aku tidur dengan di atas perut, jadi perutnya di bawah, mengkurap gitu. Faharrokani, kemudian ada yang menggerakkan rijlihi, kakinya. Faharrokani birijlihi, jadi gerakannya orang ini, si siapa namanya, bapaknya Ibni Tikhfata al-Ghifari, tidur mengkurap gitu kan, terus digerakkan pakai kaki. Kakinya yang bangunin, bangun. Faqala, kemudian yang menggerakkan kaki ini, yang nyenggol pakai kaki ini berkata, kum, bangun. Hadihi, hadihi, dij'atun, kurang ya ini hurufnya. Nanti saya akan dengan judulnya. Hadihi dij'atun, ya duha Allah. Ini adalah tidur yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rafa'tu ra'si, lalu aku angkat kepala, fa idza Nabi sallallahu alaihi wasallam qa'imun ala ra'si. Ternyata yang aku lihat adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri di atas kepala. Ala ra'si itu maksudnya di depan kepalaku atau di samping. Bukan nginjak kepalanya, bukan. Jadi ternyata dalam hal ini, dari hadis ini, tidur tengkurap itu enggak boleh. Kenapa? Karena Nabi SAW membangunkan dan mengatakan, bangun. Ini adalah tidur yang dimurkai atau dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Tidur tengkurap itu tidak diperbolehkan. Jadi yang biasa tidur tengkurap, mulai sekarang dirubah cara tidurnya. Jangan tengkurap. Nabi Umamah dari Abi Umamah anna Rasulullah SAW, Rasulullah SAW marra bi rajulin, melewati seorang laki-laki fil masjid, di masjid munfatihan liwajhihi, di mana dia menelungkupkan wajahnya yaitu tengkurap. Fadarabahu, kemudian Nabi SAW memukulnya birijlihi, dengan kakinya. Doroba itu memukul, maksudnya itu bukan dikebuki gitu, enggak, maksudnya disenggol-senggol gitu. Waqala, dan dia bersabda atau berkata, kum naumatan jahannamiyah, tidurmu ini, bangun, tidurmu ini seperti tidurnya penghuni neraka. Neraka, orang-orang yang di neraka jahanam itu saking panasnya api, dia pengennya tidur tengkurap sehingga panas itu nggak kena muka. Ya sama aja. Karena panasnya itu mengelilingi semuanya. Ya. Walillahi azan ya Allah ya. Intinya di poin 565 ini kita nggak boleh tidur secara Allah Ta'ala. Semoga apa yang kita sudah bahas dan kita sudah dialogkan, diskusikan, meninggalkan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.